Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini teman-teman sudah berkumpul banyak di sini untuk mendengarkan saya bercerita. Nah, pagi ini sebenarnya saya ya narasumber sih narasumber ya, tapi saya tuh sebenarnya hanya ingin bercerita apa yang kami lakukan, apa yang sedikit kami pelajari gitu. Jadi saya juga ilmunya bukan punya ilmu pangan yang tinggi, jadi mohon maaf nanti ya, di sini mungkin banyak yang datang ini justru banyak para ahli-ahli pangan, dan kebetulan sekali meskipun acara kita itu sudah kita rencanakan sejak lama ya Mbak Delta, Mas Komo ya, tapi kok delalah gitu. Waktu kita ini pas dengan ada semacam ontran-ontran begitulah ya, ontran-ontran tentang kedelai, tentang tempe, tentang mogoknya para teman-teman pengrajin tempe. Oke, saya mulai, izin share screen Mbak Delta. Apakah sudah bisa dilihat screen saya? Belum muncul di layar. Oh, belum ya. Oh ya, sebentar. Nah, sudah bisa dilihat? Bagus, Mbak. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Presentasi saya pagi ini adalah dengan judul mengangkat kejayaan kedelai lokal melalui ATMP. Tentu saja ATMP itu adalah brand dari usaha kami, jadi brand produk kami. Sebelumnya tadi sebenarnya sudah dikenalkan sama Mbak Delta. Saya Nurhayati Nirmalasari, saya alumni FTP angkatan 90, saya lulus tahun 95. Jurusannya TIP. Jadi mungkin ya cocoklah pekerjaan yang saya tekuni sekarang ini. Sesuai lah dengan jurusan saya. Saya itu ya seperti teman-teman pengrajin yang lainnya. Saya itu adalah penjual tempe. Saya penjual tempe. Saya nggak malu sih, saya sarjana menjadi seorang penjual tempe gitu. Alhamdulillah saya syukuri. Tempe yang kami produksi itu berbeda dengan tempe yang kebanyakan. Hampir 90% lebih pengrajin tempe di Indonesia itu menggunakan kedelai impor. Nah, kedelai impor dari Amerika. Kami dan sebagian kecil teman-teman kami memilih berjualan tempe, memproduksi tempe dengan bahan baku kedelai lokal. Nah, ini nanti akan jadi menarik. Obrolan kita sekarang nanti akan jadi menarik karena saat ini ada krisis kedelai. Jadi kedelai impor itu harganya melambung tinggi, bahkan bukan hanya harganya melambung tinggi, tapi barangnya itu tidak ada. Bahkan kabarnya stok nasional kedelai impor itu hanya cukup untuk 2 bulan ke depan. Itu rumornya gitu ya. Mudah-mudahan tidak, jadi kita tetap bisa makan tempe. Nah, selain saya menggunakan kedelai lokal, saya memang membranding kedelai saya, tempe saya itu jadi tempe yang elit begitu ya. Saya ingin mengangkat harkat dan martabatnya tempe itu loh. Tempe itu jadi kita menjual tempe itu di hotel, di supermarket. Kita suplai juga di rumah sakit, tapi juga kita juga melayani
sebenarnya semua lapisan ya. Karena tempe kami itu harganya kami bandrol sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tempe kedelai impor biasa. Karena memang saat ini kedelai lokal itu harus dihargai ya dihargai lebih tinggi. Sudah selayaknya dihargai lebih tinggi. Karena apa? Kedelai lokal yang kita produksi di Indonesia itu benar-benar kedelai yang alami gitu. Kedelai yang alami, non GMO. Sementara kedelai impor yang masuk Indonesia dipakai untuk tahu tempe dan sebagainya itu sebagian besar adalah produk GMO, rekayasa genetika, genetically modified organism. Dan jujur saya sendiri juga bukan ahlinya bioteknologi seperti itu maksudnya ya. Saya bukan ahlinya, saya tidak berani mengklaim apa-apa, tapi sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu yang menyiapkan makanan sehari-hari buat anak-anak, pastinya saya memilih sesuatu yang bagus, produk yang lebih bagus menurut saya, yang lebih alami. Mungkin sayuran-sayuran kita juga beralih ke sayuran yang organik semacam itu. Ayam juga kita memilih yang organik. Ya, kita ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga. Pasti semua seperti itu. Mungkin teman-teman ini ya berpikir, kenapa saya itu milih tempe, milih jadi bakul tempe begitu ya. Kenapa tidak produk yang lain? Kan ada produk yang lebih keren semacam itu. Kenapa saya itu memilihnya tempe? Tempe. Yang saya jual tempe biasa, tempe seperti ini yang seperti ada di pasar. Nah, saya memilih tempe karena tempe itu adalah superfood, adalah pangan yang kaya akan zat besi, protein, isoflavon. Tempe kalau dari ABBI ya, tempe itu adalah fermentasi soybean, fermentasi kedelai menggunakan kapang Rhizopus sp. Nah, kalau secara bahasanya seperti itu, ya memang benar. Tempe itu adalah makanan fermentasi dari kedelai. Nah, seperti tadi di ngendikake sama Pak Dokter tadi ya, Dokter Cahyono tadi ya. Kalau zaman dulu itu memang tempe itu kayak menjadi ya dianggap kelas rendah dan menjadi konotasi buruk terhadap anti motivasi. Jangan menjadi bangsa bermental tempe. Seperti itu, bermental tempe artinya bermental yang lembek semacam itu. Nah, mungkin zaman dulu itu kalau nggak salah itu Bung Karno ya. Bung Karno mungkin belum mempelajari tentang ilmu pangan, ilmu gizi semacam itu. Jadi kita maafkanlah beliau. kita ambil saripatinya kalau itu konotasinya tetap baik semacam itu. Nah, tempe itu superfood. Bahkan tempe itu adalah pangan fungsional. Pangan fungsional itu apa sih? Pangan fungsional itu adalah pangan yang mempunyai fungsi lebih selain dari kandungan gizinya. Misalnya kalau kita makan buah-buahan, oh ini mengandung vitamin C, mengandung ini, mengandung ini, mengandung ini. Nah, pangan fungsional itu adalah tempe ya. Tempe misalnya kita contohnya tempe aja deh. Tempe itu mengandung protein tinggi, isoflavon, antioksidan semacam itu. Tapi ada fungsionalnya, ada fungsinya lagi selain kita mengambil nilai gizi itu, mengambil manfaat dari nilai gizi itu. Nah, salah satunya adalah ini, tempe sebagai MPASI, makanan pendamping ASI. Nah, kita tahu kan ya, ASI itu adalah makanan terbaik untuk bayi. Kenapa ASI itu makanan terbaik untuk bayi? Nah, bayi itu kan organnya ini
makhluk baru gitu ya. Mungkin belum sempurna, itu nanti mungkin Pak Dokter ini yang bisa lebih menjelaskan ya. Jadi pencernaannya belum sempurna, bahkan jantungnya itu belum sempurna, dan masih bayi itu butuh pertumbuhan. Itu saat-saat balita itu adalah masa pertumbuhan yang luar biasa. Jadi harus ada asupan gizi yang bagus. Yang paling bagus adalah ASI, karena ASI bisa langsung dicerna. Lambung mungkin belum terlalu sempurna begitu ya. Kalau bayangkan kalau bayi baru lahir kita beri nasi, terus apalagi ya yang karbohidrat berat. Wow, kita belajar dulu waktu di SMP kalau nggak salah ya. Sistem pencernaan manusia, nasi itu di mulut itu ada enzimnya yang ya dan sebagainya. Nanti di lambung ada enzimnya untuk habis itu di usus halus diserap. Nah, semacam itu. Kalau untuk bayi harus yang mudah diserap, gitu. Yang mudah diserap, yang organ-organnya bayi itu tidak terlalu bekerja keras. Nah, tempe salah satunya ternyata karena apa gitu. Tempe itu faktanya gitu ya. Tempe itu adalah makanan nabati yang kaya protein, asam folat, isoflavon, antioksidan. Nah, saat fermentasi kedelai menjadi tempe oleh Rhizobus oligosporus itu kira-kira 2 hari ya, 2 hari. Berkembangnya jamur itu bisa menjadi tempe itu sekitar 2 hari, 2 malam gitu ya. Nah, saat itu senyawa-senyawa kompleks yang ada di dalam kedelai diubah menjadi senyawa sederhana yang lebih mudah dicerna. Gitu. Nah, mudah dicerna oleh bayi gitu. Makanya tempe itu bagus untuk bayi. Kemudian tempe itu mengandung antibakteri, bisa melawan E. coli, kemudian sumber nabati yang menguatkan otot jantung dan maupun jaringan otot yang lain. Jadi sumber protein nabati lebih mudah dicerna lagi. Kemudian kaya kalsium, bayi itu dari balita itu perkembangannya sangat luar biasa. Dan makanan ternyata bahwa asupan gizi saat bayi itu sangat berpengaruh terhadap stunting gitu. Jadi justru di era-era masa-masa keemasan balita itu kita harus memberi asupan gizi yang bagus, dan tempe itu adalah makanan yang kaya akan vitamin B12. Vitamin B12 kita tahu adalah pembangun tubuh gitu ya. Untuk regenerasi sel kalau untuk kita yang sampun sepuh gini ya. Tapi kalau untuk bayi itu untuk menumbuhkan, membangun sel-sel tubuh bagi balita. Ternyata luar biasa sekali. Jadi kita juga next kita mengembangkan ke situ tempe dalam bentuk bubuk yang higienis, yang bersih, nanti siap untuk makanan bayi. Nah, kemudian yang kedua adalah tempe untuk PJK dan diabetes. PJK, penyakit jantung koroner. Nah, ternyata luar biasa sekali si tempe ini. Jadi kandungan dalam tempe itu sangat luar biasa. Ada karbohidrat, protein, asam lemak, vitamin, mineral, antioksidan. Protein nabati terbukti bisa menurunkan resiko penyakit jantung koroner sekaligus diabetes. Nah, sebenarnya protein hewani itu asam aminonya lebih lengkap. Tapi ada kandungan lemak jenuhnya yang meningkatkan kolesterol. Nah, kalau berlebihan tentu saja membahayakan untuk tubuh. Nah, asam amino
nabati dalam tempe mempunyai sifat yang sebaliknya. Jadi tidak ada asam lemak jenuhnya. Dan isoflavonnya mempunyai sifat antioksidan dan anti kolesterol. Justru sebaliknya. Jadi berbalik dengan protein hewani, daging merah ya. Kemudian kandungan asam amino tempe itu ternyata bisa membentuk NO, namanya nitrat oksida, yang membantu sintesa kolagen pada penyembuhan luka diabetes. Nah, sebenarnya tempe itu juga buat anti aging juga sebenarnya, karena itu membantu sintesa kolagen. Nanti ibu-ibu mungkin suatu saat nanti setelah ini teman-teman itu ada yang terinspirasi, oh iya ya, terus bikin penelitian, apa bikin produk baru, masker tempe, skincare tempe, itu mungkin banget melihat dari kandungan gizi tempe. Nah, kemudian selain itu nitrat oksida tadi itu merangsang daya hipoglikemik yang mengakibatkan terhambatnya proses glukosidase. Jadi proses penguraian karbohidrat itu menjadi bentuk yang sederhana, memperlambat prosesnya gitu ya, sehingga terjadi pelepasan glukosa darah. Nah, dan itu menyebabkan menghambat kerusakan pankreas dan sebagainya. Mungkin nanti kalau tanya jangan yang seperti ini ya, nanti saya bingung membacanya. Ini saya juga mengayakan diri dari membaca karena kebetulan saya usahanya tempe, jadi saya juga harus banyak pengayaan ilmu tentang situ. Nanti kalau masalah penyakit nanti kita tanya sama Pak Dokter. Yang terakhir itu adalah tempe anti kanker. Nah, kalau ini kebetulan di tempat kami itu, jadi di ATMP itu sekarang itu jadi rujukan, memang jadi tempat ya, karena kebetulan suami saya adalah staf pengajar di FTP UGM. Nah, jadi mahasiswa dari FTP, dari farmasi ada, dari teknik kimia juga pernah, dari gizi, dari pokoknya banyak deh. Yang terbanyak memang dari TP. Itu untuk penelitian. Banyak sekali teman-teman itu yang penelitian tentang tempe. Dan kalau penelitian tentang tempe dan di ATMP, insya Allah kami mau mensponsori. Jadi saya sponsori tempenya. Tempe untuk penelitian ya. Tempe penelitian bisa ambil free dari ATMP. Gitu. Jadi mungkin di sini ada adik-adik mahasiswa yang tertarik, teman-teman yang lagi disertasi, lagi tesis, gitu. Pengen meneliti tentang tempe lah, bisa menghubungi kami nanti untuk tempenya kita sponsor. Nah, kembali lagi ya di anti kanker. Jadi ada mahasiswa begitu untuk PKM mahasiswa kayaknya ya meneliti tentang tempe sebagai obat kanker. Dia pakai mencet yang disuntik sama sel kanker. Kemudian diransum dengan tempe. Tempenya ada yang tempe mentah, ada yang digoreng, ada yang dikukus, macam itu. Ternyata yang diberi ransum tempe yang mentah, sel kankernya mengecil, semacam itu. Nah, wow, gitu. Saya kan kok bisa ya, Dek? Bisa seperti itu. Wah, saya ajak ngobrol-ngobrol nih buat tambahan ilmu saya. Nah, ternyata juga kita dari beberapa literatur, kandungan isoflavon tinggi dalam tempe itu. Di antaranya namanya ginestein. Ginestein itu mengandung fitoestrogen. Fitoestrogen itu hormon ya, hormon buat perempuan ya. Nah, itu baik dikonsumsi untuk mencegah kanker, terutama kanker payudara pada wanita dan kanker prostat pada laki-laki. Nah, pada proses fermentasi itu isoflavon, jadi dari kedelai menjadi tempe, kandungan isoflavon itu meningkat signifikan. Nah, tapi
hasilnya itu adik-adik mahasiswa itu, hasil penelitiannya mereka itu, tempe mentah lah, dari tempe mentah lah itu yang paling bagus. Tempe mentah lah yang paling bagus. Karena yang tempe sudah digoreng itu ternyata hanya berapa, 25% efektivitasnya atau berapa. Tempe yang dikukus itu efektivitasnya hanya 60%, semacam itu. Jadi ternyata tempe itu wow. Jadi itu semakin membuat saya bersemangat untuk terus gitu. Jadi kan di awal jujur ya teman-teman ya, usaha tempe ini jatuh bangun. Kalau untung banyak, no, tidak ya, belum begitu ya. Untung banyak belum, tapi saya mempunyai prediksi, saya mempunyai optimisme bahwa ke depan bisnis saya ini akan besar. Makanya saya pertahankan terus. Jadi pernah sesuatu ketika benar-benar kita itu hampir putus asa semacam itu. Jadi hal-hal semacam inilah yang membuat kita itu bangkit semangatnya kita. Nah, terlebih sekarang itu ada sebuah isu positif tentang diet planet sehat atau diet sehat planet ya, gitu ya. Jadi para ahli gizi dunia, gitu, ahli kuliner dunia, itu menyiapkan sebuah ini ya, rencana begitu ya, rencana bagaimana caranya memberi makan miliaran orang di bumi yang diprediksi tahun 2050 penduduk bumi itu ada 10 miliar, bayangkan 10 miliar dan semua itu butuh makan. Nah, bahkan bisa jadi manusianya juga banyak, hewannya pun juga pasti akan berkembang. Bisa jadi suatu saat kita ada krisis pangan. Nah, makanya jauh-jauh hari disiapkanlah sebuah pemikiran. Jadi para ahli itu berpikir kalau harus ada perubahan pola makan. Mengurangi kerusakan bumi, itu harus ada perubahan pola makan. Perubahan pola makannya bagaimana? Perubahan pola makan, mengurangi daging merah, susu, mengurangi makanan hewani, menggantikannya dengan biji-bijian, buah, sayuran, buncis, macam itu ternyata bagus banget, sumber protein yang luar biasa. Jadi yang paling dibutuhkan untuk tubuh kita nomor satu pasti protein. Nah, kemudian yang lain karbohidrat dan sebagainya. Nah, pernah juga ada di sebuah diskusi kalau protein nabati itu, jadi protein nabati itu sekarang memang lagi diminati ya, plant based protein itu di mana-mana orang sedang beralih ke situ. Bahkan di sini aja ya, kita aja di Indonesia kayaknya sih campaign-nya itu kurang. Gitu. Kalau kita suka nonton film series ya, film seriesnya Amerika, itu pasti ada tokoh di dalam film itu yang seorang vegetarian, tokoh yang di dalam film itu yang menghindari daging merah. Nah, para ahli itu memberikan masukan, nanti orang-orang ini bagusnya bukan tidak boleh makan daging merah. Daging merah itu cukup seminggu atau 2 minggu sekali, seminggu sekali daging merah. Kemudian kalau makan porsi besar wagyu gitu, ya sebulan sekali. Kalau mereka seperti itu, kalau kita boro-boro ya makan wagyu sebulan sekali, setahun sekali aja udah alhamdulillah gitu kalau orang Indonesia ya. Nah,
Tapi kita harus sudah mulai membagikan. Toh kita masih bisa makan beberapa kali seminggu. Itu kita makan ikan beberapa kali. Kita mungkin 2 kali seminggu masih bisa makan ikan. Bisa makan ayam, semacam itu, daging ayam, semacam itu. Jadi kalau kebiasaan kita sarapan ada kalau orang Jawa bilang ada iwake gitu ya. Ya iwak sapi, iwak wedhus, iwak pite, iwak banyu, semacam itu. Nah, itu biasanya kita anak-anak itu terutama ya, mesti kalau nggak ada amis-amisannya itu nggak mau makan apa-apa gitu, cuma tempe gitu, nggak ada iwak tempe. Nah, kita harus membiasakan, jadi membiasakan anak-anak, jadi pinter-pinternya para ibu-ibu, para chef gitu, menciptakan menu, menciptakan resep, menu tempe yang enak, yang kekinian, mungkin di-mix dengan apa ya, di-mix dengan keju, di-mix dengan apa, semacam itu. Nah, ya mungkin tugas kita ini terutama yang ibu-ibu, dan ini saya tadi di sini ada beberapa chef yang ikut serta ya teman-teman, ini mungkin saya sapa dulu. Chef Yanto Budi Dharma ini tadi ada kayaknya, Chef Dirga ini dari Mataram ini tadi juga terlihat ya. Nah, ayo Chef, kita bikin sesuatu dengan tempe ini. Nah, ini menurut ini saya ya, perkiraan saya, apa ramalan saya gitu tepatnya ya. Tempe itu nanti memenuhi kriteria sebagai primadona plant-based protein masa depan. Dasarnya apa? Dasarnya adalah kandungan gizi dalam tempe. Kandungan gizi dalam tempe yang luar biasa. Tempe superfood yang sangat luar biasa. Nah, itu tadi yang saya ceritakan benar, hal-hal yang menyebabkan saya itu masih bertahan di sini. Itu adalah karena hebatnya tempe itu, ya, bukan hebatnya usaha saya, tapi hebatnya tempe itu yang membuat saya itu tetap bertahan di sini. Jadi saya juga mau menceritakan lagi ya. Di awal itu kita memilih nah, jadi ini adalah sebuah pilihan. Sebenarnya pilihan saya sendiri. Pilihan saya sendiri yang akhirnya memusingkan saya, merepotkan saya, membuat saya stres. Saya memilih usaha tempe kedelai lokal. Saya hanya mau memproduksi tempe dengan kedelai lokal. Padahal kita tahu, kedelai lokal itu hampir tidak ada. Susah dicari. Nah, 90%-an lebih kedelai itu impor. Kebetulan, jadi sebenarnya ada sejarahnya. Kebetulan suami saya itu adalah seorang peneliti kedelai. Ya, sejak tahun berapa ya? Tahun awal tahun 2012 apa 2010, 2012 gitu. Beliau itu sudah mulai meneliti kedelai. Disertasinya pun tentang kedelai. Gitu. Jadi dari beliau kebetulan kita satu alma mater ya di TP ya. Saya ya nggak bodoh-bodoh amat gitu ya. Saya juga ikut belajar gitu, ya, ikut belajar kedelai. Oh gitu. Saya baru tahu kalau ternyata kedelai yang kita makan sehari-hari itu hampir semuanya kedelai impor. Oh ini semuanya kedelai impor. Tempe itu kedelai impor. Oh gitu saya. Terus kedelai lokal itu sudah hampir punah, sudah hampir nggak ada. Oh gitu saya tanya. Saya tuh cuma bingung gitu. Kok bisa? Jadi beberapa dari kita itu kan banyak yang nggak memperhatikan ya karena ya memang kita nggak bergelut di situ ya. Nah kemudian saya belajar kedelai lokal, kedelai impor yang di sini waktu itu kedelai itu harganya sangat murah, 7 ribuan. Jadi kalau kedelai naik itu kan baru di awal tahun 2020
Harga kedelai sampai 9.000, kemudian naik 8,5, naik 9.000, sekarang naik lagi jadi 11.000, itu kan baru 2 tahun belakangan ini gitu. Yang sampai di atas 10.000 itu ya baru sekarang ini gitu. Waktu itu kedelai impor itu harganya murah. Terus saya tanya, loh Pak, piye Pak? Kok petani itu nggak nanam kedelai lokal lagi, itu kenapa? Karena rugi. Nanam kedelai lokal itu nggak ada nilai ekonomisnya. Mending nandur jagung, mending pun nandur telo, timbang nandur kedelai lokal. Jadi rugi. Tapi tetap ada karena ada program pemerintah bantuan benih. Nah, bantuan benih pun oleh teman-teman kita, biasanya teman-teman kita bukan petaninya yang ini ya, anggota-anggota, biasanya bos-bosnya petani gitu. Karena kan bantuan benih itu dari pusat ya, dari Jakarta sana, dikasih ke Gapoktan semacam itu. Nah itu mereka pun sudah dikasih bantuan, itu enggan buat nanam kedelai. Kedelai bantuan itu disimpan sampai suatu saat, itu kan benih ya, sampai sertifikat benihnya itu expired biasanya. Kalau sertifikat benih expired, berarti daya tumbuhnya sudah menurun, itu baru dijual sebagai benih konsumsi. Padahal itu bantuan yang harusnya ditanam. Mereka mending tanam jagung atau nanam yang lain. Dan kedelai itu kan ditanam itu satu musim. Jadi setelah padi, gitu ya. Padi kedelai semacam itu. Nah, itu yang menyebabkan. Terus saya tanya lagi, nah, kok bisa kedelai impor itu merajai gitu. Nah, karena kedelai impor itu di tahun 80-an oleh para importir Indonesia itu didatangkan. Nah, harganya murah, bijinya seragam. Nah, ternyata itu produktivitasnya di sana tinggi. Mereka menggunakan benih GMO, gitu. Benih GMO produktivitas tinggi. Jadi di awal-awal itu para ilmuwan itu mengembangkan produk GMO itu kan sebenarnya untuk menyelesaikan permasalahan pangan di negara-negara berkembang, semacam itu. Dan kedelai itu awalnya, kedelai GMO itu niat awalnya adalah untuk pakan ternak. Jadi kalau kemarin teman-teman ada yang geguyu gitu ya, ketawa gitu ya, oh kita kalah sama babi Cina, dipakai babi Cina ya, memang aslinya itu kualitasnya kualitas untuk pakan ternak gitu, yang kedelai GMO. Nah, kedelai lokal itu jauh lebih bagus, tapi rumor di masyarakat kedelai lokal itu kecil-kecil, jelek gitu. Nah, kecil-kecil iya ada. Jadi Indonesia itu sangat kaya dengan salah satunya kaya varietas kedelai. Varietas kedelai itu luar biasa banyak banget. Ada yang berbiji besar, ada yang berbiji kecil. Berbiji besar biasanya untuk untuk tempe macam itu. Berbiji kecil, yang berbiji kecil dan banyak patinya itu untuk tahu. Saya maaf ya, ini saya nggak hafal nama varietasnya. Kalau yang kami pakai adalah varietas Grobogan, Anjasmoro, ya yang banyak Grobogan dan Anjasmoro. Sekarang beberapa kali saya pakai varietas baru namanya Biosoy. Itu dari temuan dari Balik Kabi Malang kalau nggak salah ya. Itu bagus-bagus, bijinya sangat besar. Nah, ada juga yang kecil-kecil banget itu, biasanya untuk kecambah. Jadi peruntukannya itu berbeda. Jadi bukan buruk, bukan jelek. Nah, tapi saya akui memang kalau di sini pasca panennya kedelai itu kadang-kadang kita ngelus dodo. Pernah saya itu mendapat kiriman dari mana ya, dari Grobogan kalau nggak salah ya. Begitu karung itu kita buka, isinya udah kedelai itu bercampur sampah, bercampur kayu-kayu, dahan-dahannya,
pohonnya kedelai itu daun, ranting-ranting, bahkan tanah, batu semacam itu bisa kita tukang tempe itu lemes, bener lemes kayak gitu. Jadi mereka itu memang itu yang petani itu yang harus kita edukasi. Post harvestnya itu kita masih buruk, kalah banget sama negara-negara lain gitu ya. Jadi menjadi kualitasnya kalau kita sortasi, apa ya jadinya nanti bagus. Sebenarnya kita itu kan subur loh jinawi gitu ya. Nah, akhirnya kan kita mengupayakan, kok sekarang kita mengupayakan. Alhamdulillah kita sudah ada. Sebenarnya ini unit usaha kami yang lain ya, unit usaha kami yang lain trading di bidang trading ya, kedelai juga. Jadi akhirnya kita harus mempunyai alat semacam ini, alat untuk mensortasi kedelai semacam ini. Nah, mungkin alatnya tidak sekompleks ini ya, harusnya di tingkat petani itu semua di tingkat petani itu ada mesin sortasi, tracer gitu. Harusnya itu semuanya punya. Jadi kami itu tidak nangis lagi kalau menerima kedelai. Nah, ini salah satu kebun kemitraan kami. Jadi sekarang, oh ya belum sampai kemitraan ya, saya udah ngelebihin. Nah, ini tadi kan ini yang membuat kita benar-benar kadang nangis darah gitu ya. Alhamdulillah selama ini kita tidak bermasalah dengan kedelai karena itu tadi sih, karena bapaknya anak-anak itu adalah pembina para petani kedelai gitu. Kita bermitra dengan petani kedelai. Nah, sebenarnya kondisi perkedelaian itu seperti apa sih? Nah, ini data dari Kementerian Pertanian itu. Kebutuhan tahu tempe itu bahkan kayaknya sekarang lebih dari 3 juta ton per tahun. Produksi kedelai itu hanya sekian. Ini di tahun 2021. 10% aja mboten wonten ya. Nggak ada, 10% aja nggak ada. Dan di awal dulu, sebelum kenaikan harga ini, kami sudah memperjuangkan kedelai. Tapi susah sekali ya. Susah sekali karena kita mental di para importir yang notabene itu dalam tanda kutip pasti di belakangnya pasti ada sebuah kepentingan besar gitu ya, yang saya sendiri nggak tahu, kita tidak ada di dunia itu yang susah ditembus untuk maju. Sementara petani kedelai itu, kalau petani kedelai awalnya dikasih bantuan benih itu ternyata nggak ditanam, itu nggak bisa menyalahkan mereka loh. Karena saat ditanam, ini kita membicarakan sebelum 2019 ya. Saat mereka menanam, mereka panen. Saat mereka hampir panen, 2 minggu hampir panen raya, pasti harga kedelai impor itu didropkan. Bahkan sampai di angka 6.000. Nah, kalau mereka harus mengikuti harga itu, tombok, udah nombok tenaganya mereka, kita kadang-kadang itu menangis, benar. Nasib petani itu menangis. Nah, sekarang alhamdulillah, sebenarnya kedelai itu naik, harga kedelai naik, kita bisa alhamdulillah, gitu. Kita bisa syukuri, karena itu adalah menjadi sebuah titik pijakan awal untuk kebangkitan kedelai lokal. Jadi kita masih sekarang itu kita mulai menanam kedelai, kita mulai mendampingi petani, dan sedikit-sedikit mungkin kalau yang mudah itu memang bermitra dengan perusahaan besar. Nah, selama ini memang saat ini kami bermitra dengan perusahaan besar. Jadi kita melakukan kemitraan dengan petani dan kita kemitraan dengan perusahaan besar untuk mensuplai kebutuhan kedelai mereka. Ya, belum banyak sih, belum ada 1% aja dari kebutuhan nasional kami belum ada. Jadi ibaratnya masih sekuku ireng gitu ya. Tapi
paling tidak kita sudah berusaha, ada sesuatu yang kita kerjakan, ada action kita. Jadi kita ada action meskipun sedikit, dan kita ingin apa yang sudah kita lakukan ini menjadi nanti role model untuk teman-teman yang lain. Nah, kembali lagi ya, kita ini tadi sekilas aja di masalah perkedelaian. Kemarin saya ikut jadi masuk ke tim. Sebenarnya saya bukan tim perumus sih, saya hanya diajak untuk ikut saat presentasi gitu ya, ikut menjawab pertanyaan saat presentasi pengajuan tempe sebagai intangible cultural heritage Indonesia. Jadi, kekayaan budaya tak benda Indonesia. Jadi sebenarnya bukan tempe secara fisik, tapi adalah budaya tempe itu. Jadi tempe itu tumbuh lahir di Indonesia gitu. Jadi ramuan tempe itu adalah penemunya orang Indonesia. Jadi itu warisan leluhur kita, semacam itu ya. Nah, tentu saja pertanyaan juri waktu itu ya, bagaimana tempe itu jadi warisan budaya kalau bahan bakunya adalah bahan baku impor, semacam itu. Selalu permasalahan seperti itu. Nah, saya meyakinkan bahwa kedelai lokal itu nanti dengan berbagai pihak itu, dukungan berbagai pihak, itu bisa bangkit kembali. Apalagi sekarang kedelai impor mahal. Kedelai impor mahal. Kalau tadi ada rumor saya bilang rumor. Kalau persediaan kedelai itu hanya untuk 2 bulan ke depan, 2-3 bulan ke depan. Nah, kita kalau sekarang mulai menanam, ini padi sudah mau panen. Musim Mungkin 15 menit lagi ya. Oh, siap. Barangkali paparannya masih cukup banyak. Nah, itu kita itu justru karena kedelai naik, kita bisa dalam 3 bulan. Umur panennya itu adalah 87 hari. Nah, kita siapkan. Kalau semua kita bahu-membahu, kita tidak bakalan krisis tempe semacam itu. Nah, ini teman-teman produk kami ya, kurang 15 menit lagi nggak terasa nih ya. Produk-produk kami ini. Jadi awalnya memang kami itu hanya memproduksi tempe segar biasa. Ternyata apa yang diinginkan konsumen. Jadi selama 5 tahun itu ya segitu-gitu aja gitu. Omset kami itu hanya segitu-gitu aja gitu. Ternyata yang diinginkan konsumen adalah nilai tambah, dan kami berinovasi. Dari situ kami berinovasi. Tapi dalam jelang rentang waktu itu ya sekitar 1-5 tahun itu ada masa berat bagi kami. Masa berat bagi kami untuk maju mundur semacam itu. Tapi karena tadi tempe itu ternyata adalah superfood yang dibutuhkan untuk masa depan gitu, dan kedelai itu harus kelangsungannya harus kita jaga. Itu kendala kami semacam itu. Akhirnya kami berinovasi. Dari tempe segar biasa kami menjadi beberapa olahan. Jadi beberapa olahan tempe, jadi kemasannya juga kami ada kemasan premium dari daun pisang. Nah, dan kami memperluas juga pemasaran sampai keluar kota. Alhamdulillah sekarang sudah ada Pexel. Nah, andalan saya itu Pexel sama travel itu andalan saya. Jadi tempe kami bisa kami kirim ke Jakarta, ke kota-kota besar lah, antara Jakarta, Bandung, Surabaya, kemudian pasar juga. Nah, ini kami akhirnya berinovasi. Kami ada Atempe Chip. Atempe Chip itu juga sudah mengalami beberapa generasi begitu ya. Nah, ini yang generasi terakhir kami ada Atempe Chip itu keripik tempe premium berbahan baku kedelai lokal, non GMO, gluten free, dan digoreng dengan minyak kelapa. Memang kami sengaja menyasar ke
strata sosial yang agak lebih tinggi, gitu ya. Bukan apa-apa sih sebenarnya, tapi kami hanya ingin membranding. Itu ada pilihan untuk membranding produk kami menjadi produk premium. Nah, kemudian ini mungkin lebih saya ceritakan ya. Produk andalan kami adalah tempe instan dan alhamdulillah kami ada buyer dari Spanyol yang sudah kita sudah tanda tangan MOU itu, buyer dari Spanyol. Ya, memang rumit, panjang prosesnya, perizinannya rumit, tapi insya Allah kami tidak akan pantang menyerah begitu. Jadi tempe instan itu adalah kit tempe yang sangat mudah, jadi easy to make tempe at home. Pelanggan kami itu membuat tempe sendiri di rumah dengan very easy, semudah kita bikin mie instan saja itu. Nah, ini inovasi dari penelitian kami ya, kebetulan karena kita dari akademisi begitu ya. Jadi banyak sekali adik-adik mahasiswa itu yang penelitian di ATMP. Saya ada ide, itu kan gampang. Saya mungkin usaha saya kecil, saya tidak bisa apa namanya? Maaf, saya menunggu. Saya tidak kuat membayar R&D gitu ya, tenaga ahli R&D. Kita R&D sendiri, kita minta tolong adik-adik mahasiswa. Saya ada ide, ini ada ide semacam ini. Open recruitment deh. Open recruitment, siapa yang mau skripsi ini gitu ya, lebih mudah. Curang, agak curang dikit, tapi itu ya. Ya, upaya kami membuat bertahan hidup gitu ya. Nah, isi box ini adalah kedelai kering setengah mateng, gitu, ragi dan plastik pembungkus. Kalau teman-teman kita di Eropa mencari plastik itu susah, jadi mintanya Mbak ini dikasih plastik pembungkusnya yang sudah dilubang-lubang, itu kita lengkapi. Jadi gampang sekali, pembuatnya sangat gampang. Alhamdulillah produk kami sudah ada halal sertifikat halal MUI dan sudah mempunyai NIE. Nomor izin edar ya, udah MD ya, udah MD dari BPOM, jadi bukan PIRT lagi, jadi sudah MD BPOM, dan ini kita sedang mengurus SNI, HACCP dan sebagainya. Jadi mohon doa restu sangat dari teman-teman gitu. Ini adalah produk yang untuk kita kirim di Jakarta, itu hampir setiap hari kita ada kiriman di Jakarta, itu hampir setiap hari, belum banyak ya. Kalau awalnya mula ini kita uji coba pertama kali di London, alhamdulillah berhasil jadi, kemudian di Taiwan itu bisa, terus ada kalau di Timur Tengah ini masih panas. Kemudian reseller kami di Turki, waktu itu musimnya dingin ya, sudah dingin tapi belum dingin banget gitu, sekitar 1-6 derajat di sana waktu itu. Ternyata bisa jadi justru mereka yang menemukan, jadi para pelanggan itu yang menemukan, menfermentasi tempenya taruh di sebelahnya pemanas gitu, jadi di dekatnya pemanas itu jadi. Yang di Spanyol gitu, reseller kami di Spanyol itu menaruhnya di lemari dan diselimuti gitu. Jadi ada berbagai cara semacam itu, mereka akan mencari cara sendiri, dan alhamdulillah sejauh ini belum ada laporan kalau tempe instan itu gagal bikin gitu ya, meskipun di luar negeri pun. Dan kami memberi garansi gitu. Kami memberi garansi 100% pasti jadi. Dengan catatan sesuai dengan petunjuk kami yang ada di kemasan. Buatnya sesuai dengan petunjuk kami. Nah, yang terakhir inovasi kami adalah tempe kaleng. Tempe kaleng ini sementara ada MUI, halal MUI sudah ada, tapi ini belum nomor izin edar belum dapat MD dari BPOM. Jadi makanya kami sementara baru kami jual di bawah tangan, bukan dijual pabrik gitu ya, kami jual antar teman, ini biasanya buat oleh-oleh, dan kita lebih banyak by order.
jujur kami belum konsentrasi. Jadi karena konsentrasi kita masih terkonsentrasi di tempe instan, itu yang andalan kami macam itu. Jadi yang ini belum. Jadi alhamdulillah sekarang Atempe semakin dikenal banyak, dan itu pun kita juga berdarah-darah. kita dari 2015 hampir 7 tahun ya. 6 tahun, kita sudah 6 tahun. 6 tahun kita ya lumayan butuh effort dan jatuh bangun. Kami jatuh bangun. Alhamdulillah saat ini justru di tahun sesudah tahun kelima itu kami sudah mulai dikenal, sudah mulai banyak order dari luar, sudah mulai meningkat gitu. Nah, kemudian yang yang terakhir itu sebenarnya ini. Tapi ini belum terlaksana. Jadi saat ini hampir setiap tahun ya, tahun 2017, 18, 19, saya itu membuat lomba kreasi olahan tempe, dan hasilnya seperti ini. Olahan tempe itu ternyata luar biasa. Dan peserta lomba biasanya anak-anak muda. Ini nanti yang mimpi saya selanjutnya itu adalah saya membuat resto yang khusus tempe. Nanti mungkin habis ini ada teman-teman yang berminat gitu. Oh, ayo kita kolaborasi Mbak Nungki gitu, teman-teman yang tentu saja yang punya modal ya, karena kita nggak punya modal, punya tempat gitu. Kita bikin ini, saya kira ini banget gitu. Prospek banget ke depannya, ini insya Allah prospek banget. 5 menit lagi ya Mbak Nungki. Ya, siap. Udah hampir habis ini. Nah, ini ada upaya-upaya branding kita. Gitu. Meskipun saya tuh bukan YouTuber, saya nggak punya channel YouTube yang berjaji begitu, tapi teman-teman YouTuber itu banyak banget yang meliput kami. Jadi kalau teman-teman di YouTube Atempe itu pasti banyak banget foto saya terpampang di situ. Nah, kita juga berkolaborasi dengan Ditjen Tanaman Pangan Kementan sudah sejak dulu. Jadi kita juga awalnya kami dikenal di Kementan itu adalah ini kakak saya yang tercinta, ini Andreas Marioto, ada enggak ya? Mesti enggak ada dia ya di sini kayaknya ya. Beliau yang mengangkat kami di tahun berapa ini ya? Tahun 2018 2017 atau 2018 beliau meliput kami. Nah, dan ini beberapa shooting dari CNN, dari TVRI Jogja, gitu, dari beberapa YouTuber, gitu. Dan kita juga bekerja sama. Saya kalau ada lomba-lomba itu saya bekerja sama dengan ICA. Jadi teman-teman saya di ICA itu mungkin kalau di sini ada Chef Made, ada Chef Yanto, itu beliau itu para suhu-suhu ICA gitu, Indonesian Chef Association. Jadi kita sering bikin event bersama. Nah, kita merangkul sahabat-sahabat kita, public figure semacam itu. Nah, ini udah di akhir ini ya. Goal saya itu Atempe itu bisa go internasional pastinya, dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman pengrajin tempe semua yang lain gitu. Ayolah beralih ke kedelai lokal. Ayo kita bareng-bareng, ayo kita memperjuangkan kedelai lokal. Mungkin kalau upaya kita itu kecil-kecil tapi sporadis gitu, insya Allah bisa menuju kita ke swasembada kedelai. Tentu saja kita nggak bisa mengharapkan siapa-siapa, pemerintah pun kita tidak bisa berharap kepada kebijakan pemerintah, tapi justru kita yang bergerilya kecil-kecil ini, tapi kalau banyak insya Allah bisa kuat. Nah, terakhir ini sebuah kata-kata bijak. Kita goal boleh tidak masuk akal selama cara pencapaiannya masuk akal. Ini dari sahabat saya. Oke, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Delta. Terima kasih, Mbak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.